Pukul 20.15, pertama kali aku mengenal perasaan itu. Aku menyeka sudut mataku yang berair. Tidak, aku sudah berjanji kepada ibu untuk tidak pernah menangis. Apalagi menangis hanya karena mengingat semua kenangan buruk itu. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak akan menangis. Aku menghela napas, menarik telapak tangan yang menyentuh bingkai kaca pengganti tembok lantai 2 toko buku. Dingin. 15 menit berlalu. Tanganku terasa keluh, menyibak anak rambut yang mengenai ujung mata. Hujan di luar menderas. Orang-orang yang tadi berjalan di pinggir jalan besar dan tidak peduli dengan gerimis tersebut, sekarang buru-buru berlarian mencari tempat berteduh. Warung-warung tenda ramai oleh orang-orang yang merapat, juga selasar depan toko-toko sepanjang jalan. Sebuah mobil masuk ke pelataran parkir gerai fotokopian di seberang jalan. Yang cowok keluar dari sisi kanan, buru-buru mengembangkan payung berwarna merah, tergesa ke pintu kiri depan, membukakan pintu untuk teman wanitanya, lantas membimbing pasangannya keluar. Mereka sepayung berdua menuju salah satu gerai fotokopian. Aku mendesis, apakah tempat fotokopian sekarang sudah menjadi tempat asyik nan romantis untuk bermalam minggu? Pasangan yang ceweknya berkerudung putih tadi juga masih duduk nyaman di sana, semakin mesra berbincang satu sama lain. Apakah fotokopian sudah menambah variasi pemandangan seperti akhir pekan di atrium Town Square manalah yang penuh dengan sepasang kekasih? Sudahlah, aku buru-buru menolehkan pandangan dari gerai fotokopian tersebut. Jalanan semakin mengular, macet semakin parah, cahaya lampu jalan membasuh jalan, beradu dengan bunyi klakson dan dengus sebal. Setidaknya ada positifnya macet malam ini, pertunjukan ratusan cahaya lampu. Dua orang satpam toko buku di bawah mengembangkan payung hitam besarnya. Tidak peduli hujan yang menderas, mereka tetap disiplin dan telaten memeriksa setiap mobil yang melewati gerbang toko buku. Mengangkat tangan memberi hormat, menyapa setiap mobil lewat membuka kap belakang, mengarahkan cermin besar ke kolong mobil, dan seterusnya. Hujan deras ini tidak mengganggu sedikit pun konsentrasi mereka. Mereka pekerja keras. Aku juga pekerja keras. Esok harinya setelah dari toko buku ini bersamanya, jadwalku berubah 180 derajat. Pagi-pagi aku berangkat ke sekolah, masuk jam 7. Sekolahku dekat dengan rumah kardus, berangkat bersama adikku, jalan kaki. Benar-benar gaya saat kami pertama kali bergabung dengan bendera hari Senin di lapangan sekolah. Apalagi saat aku diperkenalkan ibu guru di kelas, semuanya terasa indah. Aku akhirnya kembali sekolah. Jam 12 teng, aku buru-buru pulang ke rumah kardus di bantaran kali, melempar tas dan buku sembarangan, makan siang secepat mungkin, langsung mengganti kostum dan mengambil kencrengan tutup botol. Kami mengamen hingga sore hari, memilih rute jarak dekat. Sebelum maghrib kami sudah pulang, makan malam bersama ibu. Lantas dengan penerangan lampu teplok yang kerlap-kerlip ditiup angin, aku belajar hingga larut malam. Ada banyak hal yang harus ku kejar. Aku sudah 3 tahun tertinggal, 3 tahun sia-sia, dan karena aku sudah berikrar akan selalu menuruti kata-kata dia, maka saat dia mengusap rambutku malam itu sebelum pulang dari toko buku, dan berkata pelan, "Belajarlah yang rajin, Tania," aku bersumpah untuk melakukannya. Sumpah yang akan membuat seluruh catatan pendidikanku kelak terlihat bercahaya sempurna. Ibu sibuk mengingatkanku untuk beranjak tidur. Aku menjawabnya singkat, belum mengantuk. Setiap setengah jam sekali ibu menyuruh tidur, dan aku selalu menjawabnya sama. Ibu akhirnya menguap lebar, memutuskan kembali merebahkan badannya, tidur di samping Dede yang sudah sejak tadi terlelap. Malam ini adikku nyaris menyelesaikan legonya. Dede juga sudah bisa menghafal semua abjad. Bayangkan, hanya dalam waktu 1 hari, hari pertamanya sekolah. Aku bergumam, bagaimana mungkin adikku tidak hafal, kalau sepanjang mengamen tadi dia selalu berdengung seperti lebah menyebut satu persatu huruf-huruf tersebut sambil menabuh kencrengan, menggangguku bernyanyi. Seharusnya aku tadi menyanyikan lagu anak-anak belajar membaca, kan lebih cocok dengan kebutuhan Dede. Lagu itu sayangnya tak pernah menarik penumpang bas kota untuk memberikan uang. Dia tidak memaksa kami berhenti mengamen. Meskipun aku tahu uang yang diberikannya kepada ibu jauh lebih banyak daripada semua penghasilan kami selama sebulan digabung. Biarlah, asal tidak mengganggu sekolah. Dia tersenyum kepada ibu saat mengatakan itu. Entah apa alasannya, ibu hanya menurut. Lagi pula, aku tidak mau disuruh berhenti begitu saja mengamen. Kan ada waktu yang tersisa sepulang sekolah. Belakangan ini, kondisi kesehatan ibu juga membaik. Sembuh begitu saja tanpa perlu diobati. Kalau begitu benarlah kata orang-orang dulu, ibu sekarang sedang bahagia, kondisinya membaik sendiri.
Seminggu kemudian ibu mulai bekerja, menjadi tukang cuci di salah satu laundry mahasiswa. Penghasilannya menjadi buruh cuci, ditambah dengan mengamen kami setengah hari, plus uang pemberiannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Karena itu, sebulan kemudian ibu memutuskan pindah mengontrak di sebuah kamar sederhana. Dia menyetujuinya, malah sebenarnya dialah yang menyarankan ke ibu. Dede senang dengan kamar berdinding tembok tersebut. Setidaknya adikku bisa memukul-mukulnya dengan aman. Kebiasaannya kalau sedang riang belajar, kan repot kalau dia memukul-mukul dinding kardus rumah kami selama ini. Bisa roboh, dan yang lebih penting bagiku, kami tak perlu lagi belajar di bawah lampu teplok kedap-kedip. Aku sekarang belajar di bawah penerangan bohlam 40 watt. Kehidupan kami membaik, karena setiap pagi harus mandi sebelum berangkat sekolah. Aku dan adikku sudah tidak kotor dan dekil lagi. Ibu juga membelikan beberapa baju baru, bekas, buat kami, juga untuk ibu sendiri yang selama setahun terakhir hanya memakai baju itu-itu saja. Dia rajin seminggu 2 kali singgah sebentar di kontrakan baru, membawakan makanan, buku-buku untukku, dan permainan buat adikku. Aku dan Dede selalu menunggu kunjungan tersebut, duduk di depan kontrakan menatap kelokan gang. Menunggu jadwal kedatangannya setiap Selasa dan Jumat malam, berseru senang saat siluet tubuhnya terlihat di ujung gang, lantas berlari-lari menyambutnya. Dia hanya tertawa, mengelus rambutku, pura-pura meninju bahu adikku, kemudian menyalami ibu. Tahukah kalian, dia selalu mencium tangan ibu, amat hormat pada ibu. Dulu ibu risih sekali, bagaimana mungkin seseorang yang banyak membantu kami malah mencium tangannya. Tetapi belakangan ibu terbiasa. Aku tidak pernah beruntung memiliki ibu, dia berkata sambil tertawa lebar. Aku dulu tidak tahu dan tidak peduli apa maksud kalimat itu. Aku dan adikku lebih peduli dengan kesenangan yang datang bersama kunjungannya, bungkusan dan oleh-oleh yang dibawanya, juga mendengar cerita dan melihat tertawanya. Kalau sudah selesai semua, nanti bilang pada Om, itu katanya saat kunjungan rutin di akhir bulan kedua, ketika Dede melaporkan Lego itu tinggal sedikit lagi yang belum diselesaikannya. Dede dapat hadiah, kan? Mata adikku bekerjap-kerjap berharap, dan dia tersenyum mengangguk, membuat kegembiraan langsung tumpah ruah di kontrakan. Walaupun belum jelas benar apakah adikku bisa menyelesaikan permukaan terumit tersebut, aku memperlihatkan dengan bangga kertas ulangan matematikaku tadi siang. Dia tersenyum mendekap bahuku di sebelahnya, berbisik lembut yang duduk. Kau anak yang pintar, Tania, amat pintar. Ibu hanya tersenyum, duduk di kursi plastik pojok ruangan. Telingaku mengembang. Pujian itu membuatku memeluknya. Sepertinya kami sudah lama tidak sesenang malam itu. Dia membawa sekotak donat, dan Dede lebih banyak berceloteh serta memainkan donat tersebut dibandingkan memakannya. Oh Om, kenapa donat tengahnya bolong? Oh ya, meski masih mengamen selepas pulang sekolah, sekarang setiap hari Minggu aku dan Dede libur mengamen. Karena setiap hari Minggu dia mengajak kami datang ke rumahnya. Rumah itu kontrakan, jauh lebih besar dan bagus dibandingkan kamar kontrakan kami, halamannya luas, dan dia tinggal sendirian di sana. Kata dia, dulu dia pernah tinggal bersama 3 temannya sejak mahasiswa. Sayang ketiga-tiganya sudah menikah dan pindah. Satu temannya malah menikah waktu masih kuliah. Bukan besar dan bagusnya rumah itu yang membuat aku dan adikku betah, melainkan karena setiap hari Minggu dia membuka kelas mendongeng di rumahnya, di ruangan depan yang dipenuhi jejeran lemari. Lemari itu penuh buku. Setiap minggu pukul 8 ruangan itu selalu ramai oleh anak-anak sekitar rumah kontrakannya. Separuhnya ku kenali sebagai teman sekolahku sendiri. Dia bercerita, membacakan dongeng yang ada di buku atau menceritakan kisah lain secara langsung. Menyenangkan sekali berkumpul dengan anak-anak lain mendengarkan dia bercerita. Dia amat pandai bercerita, jauh lebih pandai dibandingkan kakek nenek di kampung waktu mereka masih hidup dan aku kebetulan libur lebaran di sana dulu. Anak-anak seperti biasa selalu berteriak, lagi. Setiap tiba di ujung cerita, anak-anak juga berebutan duduk di dekatnya. Tapi semenjak aku ikutan, akulah yang selalu menguasai posisi itu, bukan adikku. Aku senang duduk di sana, tertawa lebar saat dia mengusap rambutku. Semua cerita selesai menjelang pukul 12, dan anak-anak beranjak pulang. Dia meminjamkan buku-buku dalam lemari tersebut kepada kami, tanpa perlu repot-repot mencatatnya. Siapa saja bisa mengambil sendiri, dan terserah mau dikembalikan kapan. Dia tidak peduli kami akan mengembalikannya atau tidak, lemari itu selalu penuh. Nanti belakangan aku tahu sebuah rahasia besar, dia ternyata pandai menulis cerita.
menulis buku-buku. Beberapa di antara kisah yang diceritakan ke kami ternyata berasal dari buku yang ditulisnya sendiri. Juga novel-novel dewasa yang aku sukai selama ini, dialah yang menulisnya. Aku ingat sekali, sore hari Minggu itu seperti biasa aku dan adikku pulang lebih lama dibandingkan anak-anak lain. Aku dan Dede bermain komputer di ruang tengah. Dia duduk sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Sambil memelototi layar komputer, Dede melaporkan bahwa dia baru saja menyelesaikan seluruh Lego tersebut. Dengan muka bangga dan riang, adikku menuntut janji hadiahnya. Setelah berpikir sejenak, dia menyebutkan dengan ringan hadiahnya, dunia fantasi, minggu depan. Selepas kelas mendongeng yang selesai lebih cepat daripada biasanya, aku, ibu, dan adikku pergi ke dunia fantasi, tempat yang selama ini hanya menjadi mimpi, bahkan saat ayah masih hidup sekalipun. Siang itu dia mengajak teman wanitanya, namanya Ratna. Aku memanggilnya Kak Ratna, karena teman wanitanya tersebut memintanya demikian. Panggil saja Kak Ratna ya, Tania. Kak Ratna tersenyum menggeleng saat Dede tidak mau memanggil Kak Ratna, malah memanggilnya Tante Ratna. Keberatan, kan Oom Danar dipanggil Oom, jadi Tante juga harus dipanggil Tante Ratna. Dede mengotot membela logikanya. Dia hanya tertawa melihat Kak Ratna yang belepotan berargumentasi dengan adikku. Ibu tersenyum, soal berdebat, adikku nomor satu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dede, hanya dia yang bisa membujuk Dede. Kak Ratna amat cantik, rambutnya panjang, dan pakaiannya modis, seperti artis-artis itu. Badannya wangi, mukanya bermakeup tipis, cantik sekali. Sepanjang kami di dunia fantasi, Kak Ratna selalu berdiri di sebelahnya, berjalan bersisian, bergandengan tangan, mesra. Seketika hati kecilku tidak terima. Sakit hati, bukankah selama ini kalau kami pergi entah kemana, akulah yang lengannya digenggam, akulah yang pundaknya dipegang, akulah yang kepalanya diusap, itu jelas-jelas posisiku. Aku benci sekali. Hari itu aku mulai mengenal kata cemburu. Usiaku menjelang 11 tahun, adikku 6 tahun, dan dia 25 tahun. Aku cemburu, namun, tak ada yang peduli dengan perasaanku. Dede berlari ke sana kemari memainkan berbagai wahana. Ibu benar-benar kerepotan mengendalikannya. Biarkan saja, Bu, biar Dede tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab. Dia menenangkan ibu, maka Dede benar-benar bebas sesore itu, berlarian ke sana kemari. Percaya diri, sekali dua kali Dede melaporkan bahwa dia ditolak untuk naik permainan tertentu. Memangnya tinggi Dede kurang? Apa? Sirik adikku mengadukan wahana yang menolaknya. Dia hanya tersenyum, tangannya tidak mengucek rambut atau pura-pura meninju bau Dede seperti biasa. Bagaimana akan mengucek rambut Dede kalau sekarang tangannya digenggam erat oleh cewek artis itu? Aku mendengus sebal. Memangnya dia akan kabur kemana, sampai sebegitu lengketnya? Ibu lebih banyak berbincang dengan mereka berdua. Aku memutuskan duduk di sekitar, mendeprok di atas tegel taman, menatap keramaian. Lampu-lampu mulai menyala, orang-orang semakin ramai. Kenapa aku justru merasa sepi? Pembicaraan mereka sayup-sayup terdengar. Kenapa kalian belum menikah? Sudah cocok. Ah, ibu bisa saja. Aku belum genap 3 tahun kerja. Ratna juga baru lulus 2 tahun lagi. Kalian pasangan yang serasi benar. Aku yang beruntung. Danar baik. Aku menghela napas, benci sekali dengan pembicaraan itu, menatap ibu sirik. Kenapa sih ibu akrab dengan Kak Ratna? Aku mengeluh dalam hati sambil mengusap anak rambut yang menutupi mata. Ditiup angin sore, beranjak berdiri. Aku melangkah mendekati adikku yang sekarang sibuk memukul kepala berang-berang. Naik biang lala yuk, Dede menoleh padaku. Menyeringai, terganggu. Aku menunjuk biang lala yang terang benderang oleh cahaya lampu. Adikku tak terlalu tertarik, masih sibuk memukuli berang-berang di depannya. Tanganku mengeluarkan 2 batang coklat yang tadi diberikan Kak Ratna. Adikku berpikir sejenak, melihat coklat batang di tanganku, tertawa, tertarik. Kami berdua melangkah ke biang lala. Sebenarnya aku ingin mengajak dia naik ke sana, memintanya menjelaskan bagaimana cara kerjanya hingga biang lala ini terus berputar. Tetapi tak mungkin kulakukan saat mereka sedang asyik berbincang seperti itu. Aku dan Dede berlari-lari kecil bergabung ke antrean. Rambutku yang tadi dikepang 2 oleh ibu mengayun ke kiri dan ke kanan. Dede merajuk karena aku berlari terlalu cepat, mengancam kembali ke berang-berangnya. Aku menambahkan 1 batang coklat lagi. Ah, semua ini seharusnya terasa menyenangkan. Kenapa kalian tidak mengajak ibu, Kak Ratna, dan Kak Danar naik biang lala? Kak Ratna bertanya sambil tersenyum. Waktu kami makan malam bersama di salah satu kedai makanan yang banyak tersedia di Dufan. Kak Ratna lagi asyik ngobrol dengan ibu.
Tania takut mengganggu. Aku menjawab pelan, sambil mengunyah sop jagung. Masih panas di mulut, aku tetap mengunyah, tidak peduli. Ada yang lebih panas di hatiku. Pemandangannya bagus. Aku mengangguk, kami bisa lihat Tante Ratna, Ibu, dan Oom dari atas sana. Dede menyela sambil mengelap pipinya yang berlepotan sup. Adikku masih memanggil Tante, dan aku senang dengan kebandelan Dede. Oh ya, iya, Ibu dan Oom terlihat kecil sekali. Tante Ratna malah nggak kelihatan. Tertawa, adikku sengaja ngomong itu, aku tak mengikuti lagi pembicaraan itu. Hatiku telanjur sirik melihat Kak Ratna yang sekarang menyendok sup jagung dari mangkuk dia. Lihatlah. Dia dan Kak Ratna semangkuk berdua. Kenapa harus sebegitunya coba? Kan Kak Ratna bisa saja ambil mangkuk yang lain, mengganggu saja. Tetapi sepertinya dia sedikit pun tidak merasa terganggu, malah terlihat senang dengan tawa lebarnya. Waktu itu aku tidak berpikiran tentang perasaan yang aneh-aneh. Sedikit pun tidak. Aku hanya merasa sebal dengan seseorang yang tiba-tiba mengambil semua posisiku. Yang pertama soal berjalan bergandengan. Yang kedua soal bicara. Bukankah selama 6 bulan terakhir akulah yang selalu diajak berbincang olehnya saat bepergian bersama? Yang ketiga soal tempat duduk saat makan. Harusnya posisi Kak Ratna sekarang adalah tempat dudukku. Yang keempat semangkuk berdua. Malam itu aku pulang ke kamar kontrakan kami dengan perasaan jengkel yang tak bisa ku mengerti. Entah apa maksud semuanya, aku masih terlalu kecil untuk mengerti perasaanku sendiri. Beruntung kejadian di dunia fantasi dengan cepat terlupakan. Semakin hari, aku semakin sibuk dengan kegiatan keseharianku, sibuk belajar, mengejar ketinggalan 3 tahun, juga sibuk mengajari Dede berhitung. Adikku belakangan suka bertanya hal-hal tidak menyambung. Kak, kenapa angka 0 itu harus seperti donat? Dede bisa saja menulisnya dengan bentuk lain kan? Seperti segitiga, memangnya ada yang melarang? Sibuk bekerja, kami masih mengamen setengah hari. Sibuk membantu ibu berbenah-benah di kamar. Selama itu kabar baik dan kabar buruk datang silih berganti. Saat kenaikan kelas, guru-guru di sekolah memutuskan untuk langsung menaikkanku ke kelas 6, loncat setahun. Kata mereka, aku terlalu pintar. Itu kabar baiknya. Ibu menangis haru saat pembagian rapor. Namaku disebut sebagai murid yang tertinggi nilai rapornya. Aku tersenyum tipis maju ke barisan depan. Tersenyum tipis, ya, hanya tersenyum tipis. Karena dia tidak datang. Dia sedang menunggui Dede di rumah sakit. Itu kabar buruknya. Sudah seminggu Dede terkena demam berdarah. Tadi pagi ibu memaksakan diri untuk menemaniku mengambil rapor. Aku enggan pergi untuk mengambil rapor. Kan bisa kita ambil kapan saja. Aku tidak mau meninggalkan Dede, meskipun dia ada di sana, menunggui. Lagi pula tidak penting lagi mengambil rapor kalau dia tidak melihatku secara langsung. Bangga dengan nilai-nilai dan pujian itu. Masa kritis Dede sudah lewat, amat penting ibu menemani Tania mengambil rapornya. Ada banyak hal positif dari itu. Tania juga bisa sekalian ambil rapor Dede, kan? Dia membujuk ibu, dan aku. Maka kami terpaksa berangkat dari rumah sakit. Dede ranking 4 di kelas. Meski tidak ikut ulangan umum karena sakit, dan itu cukup untuk membuat adikku ceria sepanjang sisa hari di atas tempat tidur dengan pergelangan tangan di infus. Dede menunjukkan lebar-lebar rapornya dengan bangga. Karena aku sebelumnya dengan jahil bilang Dede tidak akan naik kelas. Kita jadi makan-makan, kan? Dede menuntut janjinya. Memangnya Dede sudah boleh makan yang enak-enak? Dia menggoda, mengangkat bahu. Aku tertawa setuju mengolok Dede. Ibu hanya tersenyum. Dede memasang wajah aneh, kecewa. Dia hanya tertawa. Setahun berlalu cepat, benar-benar tidak terasa. Foto Kak Ratna dan dia dalam ukuran besar sekarang terpajang di rumahnya. Aku tidak terlalu peduli lagi. Setidaknya kalau Kak Ratna tidak bersama kami, Kak Ratna tidak mengganggu kebersamaan kami. Sepanjang hari Minggu, aku tak pernah melihat Kak Ratna datang ke kontrakannya. Jadi hari itu sempurna milikku. Usiaku 12 tahun, adikku 7 tahun, dia 26 tahun. Aku tumbuh seperti anak remaja lainnya. Sekali dua ibu malah pernah memujiku cantik. Adikku biasanya menyela, cantik apanya, rambut panjang, kuku panjang. Untung Kak Tania nggak punya lubang di belakang. Dede tertawa senang. Aku melemparnya dengan bantal. Sekarang aku naik pangkat di kelas mendongeng hari Minggu. Dia memilih beberapa anak yang lebih besar untuk bercerita ke anak-anak yang lain. Dan salah satunya aku, menyenangkan, menjadi dia, meniru caranya bercerita, meniru semuanya. Dan aku pikir anak-anak yang lain senang dengan ceritaku. Kau pandai bercerita, Tania amat pandai. Dia memujiku sore itu, aku tersenyum malu. Enggak, lebih asyik kalau Om Danar yang cerita. Dede memprotes pujiannya.
Aku menjulurkan lidah ke arah adikku. Dasar perusak suasana. Adikku hanya menyeringai. Aku dan adikku sekarang juga tidak lagi mengamen, semenjak aku lompat naik kelas 6. Ibuku tidak bekerja di tempat laundry mahasiswa itu lagi. Ibu menjual kue-kue kecil, kue-kue kampung. Ibu memang pandai membuatnya. Kue sederhana itu terlihat begitu menggiurkan. Bentuknya dibikin aneh-aneh, rasanya, wih, kue bikinan ibu selalu top. Meskipun tidak mengamen, aku dan adikku tetap sibuk membantu ibu membuat kue-kue itu, mengantarkannya ke tetangga, warung-warung, toko-toko, juga beberapa koperasi di kampus. Bahkan aku menitipkannya di salah satu gerai makanan di toko buku. Aku menerima pembayarannya, mencatat titipan, bahkan disuruh ibu membuat catatan penjualan di buku, dan lain sebagainya. Usaha kue itu maju sekali. Beberapa bulan kemudian ibu harus mengajak 2 anak tetangga untuk membantu di hari-hari tertentu. Pokoknya aku belum pernah melihat ibu sesibuk itu. Tentu saja semua modal usaha kue itu dari dia. Termasuk soal saran bentuk kue-kuenya, dia sedikit pun tidak meminta bagian dari penjualan. Tidak sekalipun meminta ibu untuk mengembalikannya. Hanya tersenyum lebar saat ibu memberikan bungkusan kue untuknya. Dede senang dengan kue-kue itu, badannya semakin membesar setahun terakhir. Aku tak pernah membayangkan badannya akan membengkak seperti ini. Dulu adikku kurus kering saat berlari-lari mengejar bas kota yang berhenti. Aku sebenarnya juga kurus, tetapi tetap saja kurusan Dede. Rasanya kalau adikku harus naik turun lagi dari satu bas kota ke bas kota yang lain untuk mengamen, Dede tak akan sanggup walau setengah hari, keberatan badan. 6 bulan kemudian aku justru benci kata kesibukan. Gara-gara itu, belakangan dia semakin jarang singgah di kontrakan kami saat pulang dari kantornya. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, lantas hanya sebulan sekali. Padahal saat-saat berkunjungnya selalu menyenangkan buat aku dan adikku. Malam-malam duduk di depan kontrakan berlalu percuma. Menanti siluet tubuhnya di ujung gang hanya menjadi sia-sia. Jadwal mingguannya tidak ada lagi. Semuanya kacau balau. Pernah sekali dalam sebulan ini dia singgah, tetapi itu hanya mengeluh pada ibu bahwa dia lelah. Banyak kerjaan, Bu, lembur. Ibu hanya menatap prihatin sambil menyerahkan minuman panas. Ibu memang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Oh ya, ibu dulu nikahnya telat, nikah umur 30-an. Sekarang saja umur ibu sudah kepala 4, makanya bagi ibu, dia dianggap anak tertua dalam keluarga. Aku dan Dede hanya duduk melihatnya di pojok kamar. Tadi ibu bilang jangan ganggu dia dengan berbagai pertanyaan. Om Danar lagi capek, itu pesan ibu. Padahal aku ingin segera memperlihatkan hasil ujian kursus bahasa Inggrisku. A+, apalagi Dede, adikku sejak tadi tak tahan ingin menagih janji mainan Lego yang baru. Kami hanya menggaruk-garuk rambut, tidak tahan untuk mendekat. Oh ya, selain sekolah, aku juga sekarang kursus bahasa Inggris. Ibu menurut saja semua usulnya. Tania sudah pandai membagi waktunya. Bu, dia akan tumbuh jadi anak yang bisa diandalkan. Tania bisa ambil beberapa kursus. Aku senang mendengar dia mengucapkan kalimat itu. Ibu hanya tersenyum mengangguk mengiyakan. Sudah 3 bulan aku kursus bahasa Inggris. Malam itu berlalu. Aku kecewa, menyimpan hasil ujian itu dengan sebal dalam tas sekolah. Mungkin hari Minggu bisa diperlihatkan, di kelas mendongeng. Hari-hari berlalu dengan cepat. Suatu hari ibu pernah bilang bahwa dia tak perlu lagi memberikan uang sekolah buat kami, karena ibu sudah mampu mengurus semuanya. Dia hanya tersenyum, menggeleng, ibu tabung saja, kita tidak tahu apa yang terjadi esok atau lusa. Kan, uang yang dari kue dijadikan modal lagi saja. Ibu lagi-lagi menurut, aku tak mengerti benar dengan kata apa yang akan terjadi esok atau lusa itu. Meskipun kata kesibukan, menyebalkan. Aku sebenarnya tetap bertemu dengannya seminggu sekali, saat kelas mendongeng. Maka setiap hari Minggu tiba, aku dan Dede menyambutnya dengan senang. Itu menjadi pengganti kunjungan malamnya. Kami berboncengan sepeda menuju kontrakannya. Sepeda itu hadiah atas Lego yang lebih rumit lagi yang diselesaikan adikku sebulan lalu. Saking rumitnya, Dede butuh waktu 4 bulan untuk menyelesaikannya. Sebenarnya kalau dia minta bantuanku, mungkin cuma butuh waktu seminggu. Pagi itu aku membawa sebungkus besar kue-kue. Dia seperti biasa sudah duduk di ruangan itu, mengenakan kemeja biru kesukaannya. Beberapa anak-anak sudah datang mengelilingi. Tak ada yang berani duduk di posisiku. Aku membuka bungkusan kue tersebut. Kami beramai-ramai mencicipinya. Yang buat Kak Tanialo, adikku berseru bangga menyela dari kicau keributan. Untuk urusan membanggakan sekaligus mencela kakaknya, Dede bisa diandalkan. Dia menatapku tersenyum, bertanya lewat tatapan mata bercahayanya. Aku malu mengangguk. Kau pintar membuatnya.
Tania, itu pujian ketiganya selama 1,5 tahun terakhir. Dan demi menatap mata bercahaya itu, aku segera berjanji dalam hati, setiap minggu aku akan selalu membawakan kue buatanku untuknya. Dan aku hanya akan membuat kue untuknya. Meskipun lagi-lagi Dede menceletuk, meralat pujiannya tadi. Tapi lebih enakan buatan ibu. Oh, Om, aku melempar Dede dengan potongan kue kering.